Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai arsip. Nah, bagi yang belum tahu, arsip itu apa sih? Oke, dalam video kita ini kita akan membahas mengenai definisi, karakteristik, fungsi, dan juga nilai guna dari arsip. Kita mulai dari poin pertama ya, yaitu definisi. Arsip berasal dari bahasa Yunani, yaitu arki yang artinya catatan. Kata lain dari arsip adalah file yang berasal dari kata Latin velum yang artinya benang atau tali. Arsip sendiri secara umum merupakan kumpulan warkat yang disimpan secara teratur, berencana, dan mempunyai nilai kegunaan sehingga ketika dibutuhkan dapat ditemukan kembali dengan cepat. Kemudian ada juga pengertian arsip menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut De Lianji, yang menyebutkan bahwa arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menyebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, mungkin dari kalian ada yang masih suka bingung nih perbedaan antara arsip, kearsipan, dan juga arsiparis. Nah, kita simpulkan saja ya pengertian dari ketiga tersebut supaya kita bisa lebih mengingatnya. Yang pertama, arsip, yaitu kumpulan warkat atau dokumen. Yang kedua, kearsipan, yaitu cara menyimpan arsip atau mengatur arsip secara sistematis. Yang ketiga, arsiparis, yaitu orang yang melakukan kegiatan kearsipan. Nah, mungkin juga nih ada yang masih belum tahu warkat itu apa sih? Oke, warkat menurut bahasa adalah surat atau isi surat. Sedangkan dalam arti luasnya, warkat merupakan informasi yang tertulis, tercetak, atau tergambar yang masih memiliki kegunaan sebagai bahan. Next, kita ke poin kedua yaitu karakteristik. Arsip memiliki 4 karakteristik, diantaranya yang pertama, autentik atau asli. Maksudnya, arsip yang berisi informasi yang sebenarnya yang meliputi informasi waktu dan tempat, arsip dibuat atau diterima, tujuan kegiatan, serta bukti kebijakan dari organisasi yang membuat arsip tersebut. Yang kedua, andal atau dapat dipercaya. Maksudnya, arsip dapat dipercaya penuh dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai bukti sah dan bahan pendukung pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, integritas atau utuh. Artinya, terjaganya kelengkapan arsip dari upaya pengurangan, penambahan, dan perubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan keterpercayaan arsip. Dan yang terakhir, dapat digunakan. Next, kita ke poin ketiga yaitu fungsi arsip. Di antaranya yang pertama mendukung proses pengambilan keputusan, yang kedua menunjang proses perencanaan, yang ketiga mendukung proses pengawasan, yang keempat sebagai alat pembuktian, dan yang terakhir sebagai memori organisasi. Next, kita ke poin terakhir yaitu nilai guna arsip. Di antaranya yang pertama adalah administration value. Artinya nilai administrasi. Maksudnya adalah arsip yang dapat dipergunakan dalam proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya seperti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan organisasi, program atau metode kerja. Yang kedua, legal value, artinya nilai hukum. Maksudnya adalah arsip yang mengandung peraturan yang berlaku oleh dan untuk orang banyak. Contohnya seperti peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, undang-undang, dan segala keputusan hakim dalam pengadilan. Kemudian yang ketiga adalah fiscal value, artinya adalah nilai keuangan. Maksudnya adalah arsip yang berhubungan dengan masalah keuangan. Contohnya seperti kwitansi, bon atau nota, laporan keuangan, anggaran pendapatan, dan lain sebagainya. Next, yang keempat adalah research value, artinya nilai penelitian. Maksudnya adalah arsip yang dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Contohnya seperti hasil karya ilmiah dan skripsi. Kemudian yang keempat adalah education value, artinya nilai pendidikan. Maksudnya adalah arsip yang dapat dipergunakan untuk pengembangan dalam dunia pendidikan.
Contohnya seperti hasil penelitian oleh para ahli yang telah dibubuhkan. Next, yang terakhir adalah documentary value. Artinya, nilai dokumentasi. Maksudnya adalah arsip vital yang mempunyai kegunaan sebagai alat pengingat untuk selama-lamanya. Contohnya seperti teks proklamasi. Itulah sedikit penjelasan tentang materi arsip. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang tadi kita bahas dalam video ini bisa lebih memahami kembali mengenai arsip dan juga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa ya videonya di-share, like, and subscribe channelnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.